Ya, masih di kelas Advanced Grammar dengan topik dangling construction. Ya, sesuai dengan topik kita hari ini mengenai bagian dari kalimat atau mengenai kalimat. Di dalam kalimat ada namanya parallel, ada namanya positive, ada namanya dangling construction, positive construction, parallel construction. Nah, di dalam kalimat ada namanya disebut dengan dangling construction. Sebenarnya dangling construction itu adalah konstruksi atau struktur kalimat atau struktur penggunaan frasa, klausa atau kalimat yang tidak jelas. Ya, ini disebut dengan dangling modifier juga ya. Jadi kadang-kadang kalau kamu mendengar dangling construction, dangling modifier, atau bisa disebut dengan verb ing modifier, ya, participle, bukan verb ing tapi participle modifier. Kenapa disebut dengan modifier? Karena ini menjelaskan benda sebenarnya. Jadi keterangan kalimat ini adalah menjelaskan benda sebenarnya, tapi tidak jelas siapa yang dijelaskan, makanya disebut dalam dangling. Dangling itu seperti menjuntai, artinya tidak jelas arahnya kemana gitu ya. Ini namanya dangling, tidak jelas dia menjelaskan siapa gitu. Makanya sebenarnya kenapa kita harus mempelajari dangling construction? Alasannya adalah ketika nanti one day you will be an editor. Kalau kamu jadi editor sebuah naskah, kalau kamu menemukan kalimat tidak jelas modifiernya ini untuk menjelaskan siapa. Nah, ada dua. Satu, kamu buang modifiernya, atau yang kedua, kamu ubah kalimat itu dengan jelas. Caranya adalah dengan lihat siapa sih sebenarnya yang dijelaskan oleh si modifier tersebut gitu ya. Lihat contoh yang pertama ya. Bisa nanti kita perbaiki kalimatnya kalau kita sudah memahaminya. Contohnya, having eaten dinner, the leftover food was given to the dog. Lihat di sini. Kalau kita terjemahkan misalkan, setelah makan malam, sisa makanan itu diberikan kepada anjing tersebut. Nah, sebenarnya masuk akal nggak sih? Kalau di dalam kalimat biasanya setelah ada modifier atau kita kemarin mempelajari positif, ya, setelah ada kata keterangan, mana benda yang diterangkannya. Nah, kalau dari sini kita melihat ini adalah modifiernya, ya. Ini adalah modifiernya. Masa yang diterangkan setelah makan malam itu adalah sisa makanan? Tidak masuk akal, ya. Jadi kita boleh mengganti kalimat ini, mengedit atau memperbaikinya dengan kita harus lebih tahu siapa sih sebenarnya yang memberikan sisa makanan itu. Makanya di sini adalah subjeknya, subjek kalimat tersebut yang memang kurang. Ya. Kalau di sini ambigu dia, kita masih bertanya siapa sih yang makan malam ini. Jadi nggak mungkin kalau di kalimat ini setelah makan malam, masa si pelakunya adalah sisa makanan, ya. Jadi itu namanya dangling construction. Ada di situ subjek yang hilang atau modifier ini tidak jelas menjelaskan noun yang mana. Gitu. Coba saya ganti kalimatnya, saya perbaiki. Saya sebagai editor bisa memperbaiki kalimat ini dengan seperti ini. Tetap ada modifiernya, tetapi tidak dangling lagi, tidak ambigu, tapi sudah jelas. Having eaten dinner, Maria gave the leftover food to the dog. Nah, ini baru jelas. Lihat kalimat saya. Setelah makan malam, baru langsung diikuti oleh subjeknya. Maria memberikan. Jadi Maria ini having eaten dinner ini menjelaskan siapa? Si Maria. Karena Maria yang melakukan makan malam.
Itu caranya ya. Nah, sebenarnya modifier ini, dangling construction ini, biasanya kalau kita tidak memahami klausa, ya, klausa atau penyingkatan dari klausa. Ini sebenarnya penyingkatan dari klausa after having eaten dinner. Ya. Jadi ini penyingkatan dari klausa, kita langsung ambilnya having-nya. Ya, namanya disebut dengan participle modifier. Ya. Bisa pakai kata kerja having atau kata kerja bentuk ing yang lain. Having di sini ini adalah bentuk dari have eaten. Berarti sebenarnya kalau kita pisah kalimat ini, ya, Maria has eaten dinner atau Maria had eaten dinner. Ya, Maria gave the leftover food to the dog. Kalau kita buat kalimatnya pakai past perfect, after Maria had eaten dinner, Maria gave the leftover food to the dog. Nah, jadi kamu sudah memahami. Lihat ini kalimat yang pertama, inilah dangling. Artinya di sini kita nggak masuk akal dong. Setelah makan malam, sisa makanan tersebut, wah. Jadi orang berpikiran sisa makanan dong yang makan malam gitu. Itu namanya dangling. Jadi di sini juga tidak jelas mana sih yang dijelaskan oleh modifier ini, keterangan ini. Oke? Nah, jadi sebagai editor yang baik, kita melihat dulu ini kita edit dengan menambahkan subjek atau kita buang saja modifiernya. Kalau saya sih lebih memilih untuk membuat kalimatnya lebih panjang dengan mencari si subjeknya atau siapa si noun yang diterangkan oleh si modifier ini. Contoh yang kedua, looking at the gate, a car enters slowly. Lihat di sini. Sedang melihat ke arah gerbang, sebuah mobil masuk perlahan-lahan. Masuk akal nggak sih mobil yang melihat ke gerbang? Nah, jadi ada di sini kalau sebagai pembaca kalimat ini sebenarnya kita langsung bertanya, siapa sih sebenarnya yang melihat ke gerbang itu? Gitu. Bukan si mobilnya. Karena kalau dikonstruksi yang baik adalah setelah modifier baru di sini yang dijelaskan oleh modifier tersebut. Nah, kita editlah kalimat ini menjadi kalimat yang baik. Kalau saya sih menambahkan subjeknya ya. Ingat, modifiernya tidak diubah ya. Tetap jadi subjek atau noun yang dimodifiednya yang kita masukkan. Looking at the gate, the man sees a car entering slowly. Ya, lihat, looking at the gate, ya, the man, nah baru masuk akal. Berarti yang dijelaskan oleh looking at the gate ini adalah si the man-nya. Ya, sambil melihat atau sambil memperhatikan gerbang tersebut, laki-laki itu melihat sebuah mobil masuk dengan perlahan-lahan. Oke. Nah, ini yang disebut dengan dangling construction atau dangling modifier atau kadang-kadang disebut dengan participle modifier. Kenapa disebut dengan participle modifier? Karena di depan kalimat atau modifiernya ditambahkan ing. Ya. Oke, kalau ini past participle having diikuti oleh bentuk kata kerja bentuk ketiga, having di sini adalah auxiliary-nya. Nah, kalau kata kerja present participle itu adalah seperti present continuous yang ada ing-ingnya. Ya. Jadi inilah disebut dengan participle modifier. Thank you so much guys. I do hope my explanation will improve your English grammar skills in understanding specifically about dangling construction. So I'm Gunawan Tamusaribu. Thank you so much for your attention. Goodbye.